Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Kami cintai, kami muliakan para hadirin, para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita tentang mengkaji kitab Safinatun Najah. Langsung saja kita sudah sampai di rukun Islam. Faslun arkanul Islam khamsatun. Fasal bahwasanya arkanul Islam, rukun-rukunnya Islam khamsatun, ada 5. Rukun secara bahasa adalah janibu syai' al-aqwa, itu pojok sesuatu yang kokoh, yang kuat, itu rukun. Wasilahan secara istilah ibaratun an juz'in minal mahiyya la tatahaqqaqu illa bihi. Ibarah gambaran an juz'in tentang bagian-bagian minal mahiyya dari hakikat, ya. La tatahaqqaqu yang tidak terbukti hakikat tersebut illa bihi kecuali dengan bagian-bagian tersebut. Jadi tidak terbukti Islam itu kecuali dengan bagian-bagiannya ini, dengan syahadat, salat, lah ini ya. Nah ini rukunnya Islam ada 5, ya. 1. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi haji bagi yang mampu. Ini rukunnya Islam, ya. Semuanya sudah hafal, ya. Ini langsung saja, ini karena tentang akidah, nanti pas di tanda-tanda balik sudah mulai di fikihnya. Ini alamatul permasalahan akidah, cuman kita baca saja. Faslun arkanul iman sitatun, adapun rukun-rukunnya iman sitatun ada 6. Antuk minabillah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulih, dan utusan-utusan Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala, dan beriman kepada takdir, baik itu baik ataupun buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman, ada 6. Wa makna la ilaha illallah faslun. Wa makna la ilallah, adapun maknanya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sesembahan banyak, ya, mungkin ada yang nyembah batu, gunung, macam-macam, ya. Tapi enggak ada yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang kitab akidah, ya. Sekarang sudah masuk ke dalam kitab fikih ini. Kitabut Thaharah. Faslun alamatul bulughi salasun. Ini sudah, ya, kita masuk kepada tanda-tandanya balik. Tanda-tandanya balik ada 3. Enggak ada yang keempat, kelima, enggak ada. Karena di sini saya hanya mengatakan salasun, hanya ada 3, ya. Jadi tanda-tandanya balik ada 3. Tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa, sempurnanya 15 tahun, umur 15 tahun, fi dzakari wal unsa, bagi laki-laki dan perempuan. Tanda itu apa sih? Tanda itu, ya, tanda itu ma yalzamu min wujudihi al wujudu. Yang wajib, ya, kalau tanda itu ada, maka sesuatu tersebut harus ada. Wala yalzamu min adami al adam. Ketika itu tidak ada, ya, tanda itu tidak ada, nggak meski sesuatu tersebut itu nggak ada. Seperti apa? Seperti ihtilam. Ini, ya, keluar mani misalkan. Fa innahu alamatun, karena keluar mani ini tandanya balik. Yalzamu min wujudihi wujudul bulug. Yalzam, wajib dari adanya keluar mani itu adanya balik. Wala yalzamu min adamihi adamul bulug, tapi tidak wajib kalau enggak keluar mani itu orang enggak balik, ya.
Karena bisa saja dia balik dengan keluar darah untuk perempuan ya, haid gitu kan 9 tahun Hijriah, atau sempurnanya umur 15 tahun. Lah itu namanya tanda ya, alamat. Lah ini yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Lah kalau sudah sempurna 15 tahun laki-laki atau perempuan berarti dia sudah balik ya. Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa. Yang kemudian yang kedua ihtilam. Ini maksudnya ihtilam itu ma yarahun naim fi naumihi. Ya maksudnya orang yang tidur ya dia mimpi gitu kan ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah keluarnya mani. Mimpi saja nggak cukup, tapi kalau belum keluar mani berarti dia belum balik. Jadi yang dimaksud di sini adalah keluar mani bagi laki-laki dan perempuan di umur 9 tahun Hijriah. Yang ketiga wal haidu fil unsa litis'i sinin. Yang ketiga bahwasanya haid bagi perempuan di saat usianya 9 tahun Hijriah ya. Itu tanda-tandanya balik ada 3. 1, sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Qamariyatan tahdidiyah itu kan 15 tahun qamariyah Hijriah ya, harus Hijriah ini. Tahdidiyah itu pas, nggak boleh kurang meskipun 1 menit belum balik ya. Pas tuh bagaimana? Misalkan ini seorang dilahirkan pada tanggal 1 Muharram jam 9 pagi ya. Lah besoknya lagi setelah 15 tahun ya, ini masih Zulhijjah, misalkan tanggal 30 gitu kan ya. Udah jam atau udah 1 Muharram tapi masih jam 8:59 menit. Nah, ini belum balik ya, harus pas jam 9 ya. Namanya tahdidiyah ya. Jadi sempurnanya umur 15 tahun ya. Ini tahunnya pakainya tahun Hijriah. Jadi harus ditulis Hijriahnya berapa. Karena ada berkenaan dengan ibadah nanti kapan dia balik kayak gitu, harus pas juga. Jamnya sampai jam harus pas, ini namanya tahdidiyah ya. Itu apa hikmahnya katanya? Hikmahnya balik di usia 15 tahun ini bahwasanya sudah maksudnya sudah sudah bulughun nikah, sudah waktunya menikah, sudah bisa menikah 15 tahun. Dan juga syahwat lagi bergejolak. Nah, nafsu makan juga orang namanya 15 tahun ini lagi nafsu-nafsunya makan gitu ya. Jadi syahwat lagi bergejolak. Jadi tidak bisa dibatasi kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini maka hikmahnya balik di umur 15 tahun. Yang kedua, tandanya balik al-ihtilam fi dzakari wal unsa litis'i sinin. Keluar mani bagi laki-laki dan perempuan di saat usianya 9 tahun Hijriah. Nah, ini diperkirakan atau harus pas ini 9 tahun Hijriah. Ulama berbeda pendapat ya. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami 9 tahun Hijriah ini takribiyah, diperkirakan saja. Artinya mungkin kalau kurang berapa bulan sudah keluar mani, itu sudah balik. Tapi menurut Imam Romli dan Imam Khatib Asy-Syirbini itu tahdidiyah, harus pas juga 9 tahun Hijriah tadi itu. Ya, harus misalkan dilahirkan tadi 1 Muharram jam 9 ya. Nanti misalkan tahun 1440. Nah, itu kan ya, setelah 1415 sebelum jam 9 keluar mani belum balik menurut Imam Romli dan Imam Khatib Asy-Syirbini. Yang ketiga wal haidu fil unsa litis'i sinin. Yang ketiga tandanya balik yaitu bagi perempuan ya di saat usianya 9 tahun Hijriyah. Ah, ini tahdidiyah atau takribiyah. Tahdidiyah itu harus pas gitu kan. Kalau takribiyah diperkirakan saja, artinya boleh berkurang lah ya. Lah ini ulama mengatakan bahwasanya kalau haid ini takribiyah, diperkirakan saja. Kalau sudah diperkirakan 9 tahun Hijriyah keluar darah haid, maka ini sudah termasuk balik ya. Fala yadurru nuqsanu ma la yasau haidon wa tuhron wa huwa maduna 16 yauman. Jadi enggak apa-apa kalau antara haid dan suci itu ya, paling sedikitnya haid 15 hari. Paling sedikitnya suci
paling sedikitnya haid 1 hari 1 malam, paling sedikitnya suci 15 hari. Nah, ini kalau sudah 16 hari ya keluar darah, maksudnya 9 tahun Hijriah tapi kurang 16 hari. Dia keluar darah nih perempuan. Ini sudah haid atau belum? Belum ya, karena ini masih cukup antara waktu haid dan waktu suci. Lah baru bisa dikatakan haid kalau kurang 15 hari, 14 hari, 13 hari. Misalkan ada seorang perempuan, dia keluar darah umur 9 tahun Hijriah tapi masih kurang 15 hari. Lah ini sudah haid. Karena 15 hari enggak cukup untuk paling sedikitnya haid dan paling sedikitnya masa suci ya. Jadi nggak apa-apa meskipun ada perempuan yang kurang dari 9 tahun Hijriah, kurang 15 hari, 14 hari, 13 hari, 12 hari sampai akhir ya. Itu sudah termasuk haid ya. Itu tanda-tandanya baligh ya. Kenapa ini musonif di sini pengarang memulai dengan tanda-tandanya baligh ya? Padahal kalau kita lihat kitab-kitab fikih yang lain dimulai dengan pembagian air gitu. Lah ini dimulai dengan baligh karena sudah mencapai batasan mukallaf ya. Sudah capai mukallaf ini. Jadi biar orang ini kan, orang mukallaf ini kan yang sudah dibebani kewajiban. Nah, itu wajib sholat, wajib meninggalkan keharaman. Lah ini orang yang mukallaf ya. Jadi biar kita tahu dia sudah wajib sholat atau belum, itu wajib puasa atau belum. Lah maka dimulai dengan tanda-tanda baligh ya, karena baligh ini sudah sampai kepada batasan mukallaf. Apa itu mukallaf? Mungkin setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih.